Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bisahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baiklah teman-teman, ini mohon maaf backgroundnya belum saya ganti ya. Tadi kebetulan qadarullah ya habis ikut acara di KNKS ya dan IAEI. Nah, mohon maaf nih backgroundnya belum saya hilangkan. Nggak apa-apa lah ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi salam ya. Nah, akuntansi salam sebenarnya kita sebelumnya harus tahu dulu apa itu salam ya. Yaitu transaksi yang barangnya belakangan, bayarnya duluan ya. Nah, sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi salam ya, ini akan ada beberapa hal ya atau isu-isu penting yang harus kita ketahui, yaitu adanya jaminan dari si penjual pada si pembeli, karena si pembeli di sini sudah memberikan dananya terlebih dahulu, lalu nantinya jaminan itu bagaimana, apakah dicairkan atau tidak gitu. Ketika dicairkan apakah sesuai dengan harga barang atau tidak ya. Nah, itu akan jadi pembahasan kita kali ini ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk share screen, yang mudah-mudahan tidak masalah. Nah, ini adalah mengenai akuntansi syariah pada transaksi salam ya. Definisi. Nah, terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 103. Salam adalah akad jual beli muslim fih ya, yang ada barang pesanan dengan pengiriman ya, nah ada pengiriman. Apa nih? Keluar. Apa ya? Muslim fih, barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim ilaih penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli berdasar akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu ya. Nah, berarti adanya pesanan ya. Nah, salam ini identik dengan barang inden ya sebenarnya ya. Barang inden itu barang yang ditunda ya, adanya menunggu ya. Adanya menunggu barang yang belum jadi ya. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam selama jelas kuantitas, kualitas, lalu waktu penyerahannya ya, spesifikasinya jelas ya. Lalu bagaimana karakteristik dari salam ini? Nah, karakteristiknya adalah lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual ya. Nah, atau istilah itu salam paralel ya. Jadi di sini mohon maaf ya. Jadi di sini si bank syariah biasanya ya, bank syariah ya. Ya. Adanya perubahan harga ya, pada adanya perubahan jadi perubahan sih. Adanya spesifikasi barang ya. Ada spesifikasi barang yang akan diserahkan ya. Lalu ketika ada perubahan ya, nah perubahannya ini harus adanya kejelasan ya pada barang salam tersebut gitu ya. Dan lalu bagaimana ketika ada jaminan ya, adanya jaminan sehingga
jaminan itu bisa dicairkan nantinya. Ya. Nah, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat akad antara lembaga keuangan syariah pembeli dan produsen untuk penjual terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah penjual dan pembeli akhir. Dan kedua akad tidak saling bergantung atau ta'aluk, ya. Bahasanya itu apa? Itu ta'aluk, ya. Nah, lalu spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati, artinya jelas gitu ya. Barang spesifikasinya harus jelas, tidak boleh adanya goror, ya, adanya ketidakjelasan atau adanya sesuatu yang apa namanya itu ragu-ragu, ya, dalam jual beli. Karena memang dalam jual beli itu segala sesuatunya itu harus jelas, ya. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Nah, ya terus sama ya. Jadi, nah jika barang yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Alat pembayarannya juga harus jelas, ya. Diketahui jumlah dan bentuknya, apakah itu berupa kas ataukah berupa manfaat. Contohnya apa? Manfaat tuh gini, misalkan saya pesan ini dong, apa, mangga gitu ya, nanti ya di akhir tahun ini tanggal 31 Desember. Tapi saya nggak punya uang nih, jadi saya pijitin aja ya, saya pijitin gitu kan. Diurut, saya urut ya, sekarang jaga urut nih, tapi dibayar dengan mangga gitu ya. Nah ini harus jelas ya. Nah itu ya, jadi barang atau manfaat ya, berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad sepakati. Dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, penjual atau pencerahan piutang, pembeli dan pihak. Nah, tidak boleh jual beli utang piutang ya. Pembayaran itu tidak boleh apa namanya adanya pengalihan utang piutang ya. Nah, jadi tidak boleh jual beli utang ya, karena kalau utang piutang itu ya harus diselesaikan dulu ya. Beda ya, beda apa namanya itu? Beda orang yang beda ininya, tidak boleh dipindahkan begitu saja ya. Transaksi salam dilakukan karena karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu ya. Jadi ngasih uang dulu nih ya, ngasih uang terlebih dahulu lalu dibayarkan. Lalu bagaimana akuntansi untuk pembeli ya? Nah, pertama piutang salam pembeli. Jadi si pembeli. Nah, pembeli itu berarti apa? Dia ngasih uang ya. Dia ngasih uang kepada si penjual. Berarti akan muncul namanya piutang. Lalu modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Bisa berupa uang tunai maupun non tunai ya. Diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal usaha dan salam membentuk aset non kas. Nah, ini diukur berdasarkan sebesar nilai wajar. Ya. Itu nilai wajar adalah nilai pasar ya. Misalkan diganti dengan AC gitu ya, atau diganti dengan apa ya, laptop. Nah, harus ditaksir terlebih dahulu itu harga barangnya berapa dan harga pasarnya itu berapa gitu ya. Sama ini. Oh iya sama. Kok double ya? Iya. Nah, ini ketika adanya penyerahan dana ya pada seorang pembeli kepada si penjual, yaitu piutang salam ya, pada kas apabila dia memberikannya secara tunai, lalu rekening penjual apabila si penjual itu ternyata nasabah, ya nasabahnya si pembeli gitu ya, nasabahnya si pembeli. Artinya kan apa? Artinya si penjual itu kan uangnya bertambah, ya kan, dananya bertambah. Nah, bertambahnya dana si penjual itu kan sebenarnya sebagai kewajiban si pembeli gitu. Apabila di sini si pembelinya itu adalah bank syariah ya atau lembaga keuangan syariah yang memiliki nasabah, nasabahnya itu ternyata penjual ya, penjual.
Atau aset non kas apabila berupa aset non kas, ya, kreditnya. Ini debit, ini kredit, ya. Lalu nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar. Ya, ya misalkan laptop, ya laptop itu taruhlah wajarnya itu 4 juta gitu kan, dengan spesifikasi tertentu gitu yang paham laptop lah. Tidak mungkin misalkan sebuah laptop dengan spesifikasi standar tiba-tiba saja dikasih harganya itu 100 juta gitu kan. Ya, itu mungkin tidak wajar ya. Sesuatu yang tidak wajar. Itu maksudnya nilai wajar itu seperti itu. Atau mungkin apa ya? Kalau laptop bisa jadi 100 juta ada juga sih ya kalau memang spesifikasinya itu tinggi ada ya, ada. Tapi di sini maksudnya ini adalah laptop yang standar gitu ya, yang RAM-nya itu standar biasa dipakai buat inilah, bukan hal-hal yang yang tinggi gitu ya. Atau yang lebih umum lagi misalkan AC. Ya AC misalkan yang depan saya ini ada AC Panasonic ya. Itu mungkin sekitar 5 juta ya. Nilai wajarnya. Tidak mungkin sebuah AC tiba-tiba saja dinilai dengan harga 150 juta ya, kecuali kalau AC-nya itu ada 100 unit mungkin. Nah, ini maksud satu AC. Nah, berarti itu dia tidak wajar atau nilainya bukan nilai wajar itu. Lalu ada nilai tercatat, itu nilai yang diakui dalam neraca ya, diakui dalam neraca. Nah, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Nah, pertama, nah ini kalau misalnya dia tidak ada masalah nih. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Nah, ini berarti tidak masalah ya. Berarti udah ada kecocokan di sini ya. Nah, yang B nih. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Nah, tadi yang saya katakan. Ternyata barang pesanan itu yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai pasar, jika nilai wajar pasti tidak tersedia dari barang pesanan diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Nah, ini dia ternyata lebih tinggi ya, lebih bagus. Nah, yang keduanya ini dia lebih jelek gitu ya, lebih rendah daripada yang tercantum dalam akad. Nah, ini kemungkinan dalam salam ya. Ada 3 kemungkinannya, yaitu sesuai dengan akad. Yang kedua itu tidak sesuai dengan akad. Tidak sesuai dengan akad itu ada 2. Dia bisa lebih bagus atau dia lebih jelek ya. Nah, penerimaan barang pesanan diakui dan ukur. Nah, diterima nih. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, nah sesuai yang sepakati ya. Dia ke double ya. Oke, ini ke double ya. Oke. Nah, ini ketika adanya penyerahan ya dari sisi si pembeli ya. Sisi pembeli. Nah, maka persediaan aset salam ya, kan aset itu sudah diterima kan. Maka dia harus segera menghapus piutangnya ya. Kenapa? Karena aset itu sudah ada. Nah, ini ketika barangnya sesuai dengan akad ya, sesuai dengan akad ya. Ini barangnya sesuai dengan akad. Lalu yang kedua, nah ini bagaimana ketika tidak sesuai dengan akad dan lebih rendah ya. Nah, persediaan aset salam ya, lalu ada kerugian dan ada piutang salam. Ya, nah, misalkan taruhlah 10 juta tadi tuh ya piutangnya, dia ngasih uangnya 10 juta. Nah, ternyata barang yang diserahkan nilainya cuma 9 juta. Maka ini adalah beban kerugian salam 1 juta dan ini 10 juta dan 9 gitu ya. Nah, kemungkinannya misalkan nih, tadi kan diterima kan, tadi diterima. Nah, kalau misalnya ditolak nih ya, ditolak sama si pembeli. Si pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang. Misalkan karena barangnya itu terlalu jelek gitu ya, sehingga barangnya itu ditolak sama si pembeli itu. Nah, baik itu sebagian maupun seluruh barangnya ditolak.
Nah, ini ada beberapa kemungkinan bisa diperpanjang ya, salam disalamkan lagi atau akad dibatalkan. Nah, sebagian atau seluruhnya. Maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual. Nah, jadi dihapus dari piutang salam dari piutang penjualan ya. Maaf ya, saya batuk-batuk begini ya. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan, nah yang ketiga ini ada jaminan. Nah, kalau ada jaminan ini bisa dicairkan jaminannya ya. Mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil. Nah, apabila dia lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisihnya antara nilai tercatat piutang dan salam gitu ya. Dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang pada penjual yang telah jatuh tempo. Misalkan tadi piutang salamnya nilainya 10 juta. Ternyata barang yang dikirim senilai 8 juta gitu ya. Nah, kalau tadi kan kalau diterima mungkin dia hanya akan mencatat sebagai beban kan. Kalau misalkan diterima atau sama si pembeli. Nah, misalnya pembeli baik banget gitu ya. Barangnya dikirimin barangnya jelek gitu kan, tapi tetap diterima sama dia. Karena ya 80% lah kata dia masih bagus lah gitu. Nah, tapi ini ada pembeli yang benar-benar dia detail gitu. Wah, nggak bisa nih. Barangnya nggak sesuai dengan harapan, kan. Saya maunya yang tetap nilainya itu 10 juta. Ya udahlah, saya batalkan aja, kamu kan punya jaminan sama saya gitu kan. Nah, jaminannya saya cairin ya, saya cairkan. Nah, ternyata begitu dicairkan, jaminannya itu nilainya sama itu sekitar 8 juta ya. Ternyata jaminan itu cuma 8 juta. Maka yang 2 jutanya itu ya, yang 2 jutanya itu berarti adalah namanya itu piutang penjualan ya. Jadi ayat jurnalnya gini ya, ayat jurnal itu berarti gini. Yang paling di atas itu adalah oh ya berarti harus ada ayat jurnal terlebih dahulu ya, ada jaminannya terlebih dahulu ya. Kas misalkan dia menerima kas sebesar 8 juta ya. Lalu piutang penjualannya itu 2 juta, lalu di kreditnya itu adalah piutang salam sebesar 10 juta gitu ya. Nah, itu ketika harga jaminan itu lebih rendah. Nah, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar, nah maka selisihnya harus dikembalikan ya pada si penjual. Oh, double-double gini ya. Oh iya, sama ya. Ini tadi ya. Harus menggeser. Nah ini ya. Lalu ini ketika awal tadi ya, ketika adanya penyerahan dana ya, dan ketika adanya penyerahan aset salam yang sesuai dengan pesanan ini ya, persediaan aset salam pada piutang salam. Oke, ini lancar ya. Lalu persediaan salam kepada penjual. Nah, ini persediaan salam kepada penjual. Nah, ini dia berarti ada ini nih ya, ada penolakan ya. Ada penolakan. Nah, penolakannya itu karena adanya kualitas yang kurang bagus tadi itu. Tapi piutang salamnya tetap harus dihapuskan ya. Nah, ini berarti ini disalamkan kembali nih ya. Dia nggak mau nerima gitu kan. Jadi dia tetap barang salamnya itu tetap ya udah di kamu aja dulu deh gitu kan. Di kamu aja dulu, saya nggak mau terima gitu kan. Lalu ketika ada penjualan jaminan, nah apabila jaminan di bawah harga piutang salamnya ya. Nah, persediaan salam pada penjual pada piutang salam ya. Nah, ini persediaan salam kepada penjual ya, persediaan salam kepada penjual artinya
jaminannya itu lebih rendah ya, berarti ada selisihnya itu ya. Selisihnya itu dijadikan sebagai persediaan salam pada penjual itu ya. Lalu penjual jaminan apabila lebih besar daripada piutang salam. Nah, berarti kas ya, mendapatkan kas. Lalu rekening penjual ya pada piutang salam ya. Nah, ini kenapa kas ya? Misalkan tadi tuh ya, piutang salam misalnya 10 juta. Nah, ternyata begitu dijual jaminannya 12 juta. Maka di sini tulis dia tetap dapat kas 12 juta, tapi di rekening penjualnya taruh 2 juta di sini ya. Lalu piutang salamnya itu 10 juta ya. Nah, ini ketika harga jaminannya itu di bawah ya. Di bawah dari nilai piutangnya. Tadi misalkan 10 juta, ternyata cuma 8 juta gitu kan. Nah, maka 2 jutanya ya, 2 jutanya itu dijadikan sebagai persediaan salam kepada penjual ya. Artinya apa? Artinya itu si penjual itu masih punya kewajiban untuk memberikan gitu ya. Nah, piutang salamnya yang diakui hanya sebesar 8 juta gitu ya. Nah, lalu pembeli dapat mengenakan denda pada penjual. Nah, denda hanya boleh dikenakan pada penjual yang mampu menyelesaikan, tapi dia sengaja melalaikan. Ya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan, misalkan kena hama, ya, atau kena musibah, ya. Nah, ini tidak boleh kena denda. Nah, tapi kalau misalkan si penjualnya ini dia nggak ada apa-apa nih, tapi nanti aja lah, biarin aja lah, dan sengaja dilalaikan. Nah, ini baru bisa dikenakan denda. Tapi apabila dia si penjualnya ini dia kena musibah gitu kan. Nah, dia tidak boleh kena denda karena itu di luar dari kendali dia ya. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode laporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka sisinya diakui sebagai kerugian ya. Nah, apabila dia lebih ternyata nilainya lebih kecil daripada biaya perolehannya, nah, maka dia si pembeli itu mengakui sebagai kerugian ya, beban kerugian salam. Sama ya, kan double gini ya. Nah, ini ya tadi ya. Apabila si pembeli mengenakan denda ya, maka jurnalnya adalah kas pada rekening wadiah dana kebajikan. Denda itu dia masuknya dalam laporan apa? Masuk pada laporan dana kebajikan ya, atau dana kebaikan ya. Jadi ada 8 ya, laporan keuangan, dana keuangan syariah, yaitu yang 5 itu biasa ya, neraca ya, laporan laba rugi, lalu arus kas, lalu ada laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini laporan dana kebajikan, zakat, lalu ada investasi tidak terikat yang off balance sheet ya. Nah, ini denda ya, lalu segala sesuatu yang apa istilahnya tuh dana non halal ya. Dibilang halal tidak, dibilang haram juga tidak. Jadi abu-abu gitu ya. Nah, ini masuk dalam pos tersendiri ya. Yaitu dikategorikan sebagai rekening wadiah dana kebajikan. Nah, denda itu jadi dalam keuangan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan utama. Nah, kalau dalam keuangan yang konvensional, pada lembaga keuangan konvensional mungkin bisa aja jadi dana pendapatan buat dia gitu kan. Tapi kalau bagi sebuah lembaga keuangan syariah, nah dia tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan utama dia, melainkan dijadikan sebagai dana kebajikan ya. Dan ini pun tadi ya dengan catatan si pembelinya ini dia memang sengaja melalaikan kewajiban dia. Lalu ketika terjadi penurunan nilai ya, persediaan barang salam. Nah, tadi itu ya kerugian, beban kerugian penurunan nilai persediaan barang salam. Lalu penyisihan penurunan nilai persediaan barang salam ya.
Nah, ini adalah apa namanya, akuntansi pada pembeli. Akuntansi pada pembeli. Saya agak kebut ya karena waktunya khawatirnya kurang. Lalu akuntansi untuk penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi apa tuh? Jadi dia dapat kas sama dapat apa? Kas sama dapat utang ya. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas atau non kas, sama ya. Sama. Kewajiban salam diberhentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang pada pembeli jika penjual melakukan transaksi dalam paralel. Sisi adalah penjual membiarkan pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang yang pembeli akhir itu ya. Nah ini ya, kas ya pada utang salam ya, tadi saya katakan. Jadi si penjualnya itu kan dia dapat dana kan, atau dia dapat aset non kas ya. Nah, tapi dia apa tuh? Dia masih utang karena dia belum ngasih barangnya, ya. Wah, ada belum masuk anjas ya. Nah, ini bank memesan barang dan membayarnya tadi ya. Jadi ini di awal lagi nih. Ketika dia kan apa tuh ngasih uang kan, dia ngasih uang. Si bank itu ngasih uang. Ini ceritanya saham paralel nih ya. Saham paralel. Jadi si bank itu ngasih uang, lalu berarti kan dia apa? Ada piutang, ya kan? Tapi kas dia keluar. Lalu bank menerima barang, ya. Berarti persediaan salam dapat barang persediaan salam, piutangnya hilang, ya kan? Lalu menerima pembayaran. Nah, ternyata pembayarannya ini lebih besar daripada barang yang dipesan, ya. Nah, berarti utang salam, ya. Nah, di sini kan berarti si apa tuh si aduh habis waktunya. Berarti kan tadi dia kan satu sisi kan dia ada piutang ya kan. Satu sisi dia ada apa namanya? Dio, sehat Dio. Oke ya. Iya Pak. Iya. Ya, jadi gini tadi. Satu sisi kan piutang ya. Nah, di sisi lain itu utang. Kenapa? Karena si penjual kan dia dapat dana terlebih dahulu ya kan. Dia dapat dana terlebih dahulu ya, lalu apa namanya? Ketika barangnya itu dikasih, kan berarti utangnya dihapus ya. Berarti dia harus menghilangkan utang salam itu ya. Nah, ketika dia menghilangkan utang salam itu berarti apa nih? Persediaan barang salamnya itu berarti ya diserahkan gitu kan, karena kewajiban dia gitu kan. Persediaan barang salamnya kan ini memang agak sulit ini salam paralel ya. Jadi jadi si bank di sini bank ya, bank itu dia sebagai penjual dan juga sebagai pembeli ya, dalam transaksi salam. Satu sisi si bank ini dia mendapatkan dana dari nasabah ya kan. Nasabah ini dia mau beli barang salam lewat bank gitu ya. Nah, tapi di sisi lain si bank ini dia juga ngasih dana juga kepada si produsen gitu kan. Si produsen. Nah, satu sisi bank dapat uang juga ya, berupa modal buat beli barang salam itu, lalu si bank ini membeli lagi ya kepada si produsen ini ya. Nah, jadi ini beruntun ya. Jadi beruntun. Satu sisi ketika barang ini udah diterima sama si bank nih. Nah, si bank itu nyerahin barang kepada si pembeli akhir ya. Pada si pembeli akhir. Nah, ketika si pembeli akhir itu terima barang, kan berarti utang salamnya hilang ya kan. Sama juga ke si penjual ini ya, apa si penjual yang pertama, si produsen ini kan utang salamnya hilang ya. Nah, dia tapi dia kehilangan persediaan barangnya kan, barang salamnya hilang. Kalau misalkan dia pembayarannya lebih besar ya, maka dapat keuntungan. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil ya,
maka dia rugi gitu kan, dia rugi. Nah, lalu pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam tentunya. Jadi pembeli itu dia kan dapat dana. Si pembeli itu kan dia menyerahkan dana. Ya, si penjual kan dapat dana gitu kan. Nah, si pembeli itu menyerahkan dana. Tapi uang barangnya belum diterima. Uang udah dikasih, berarti piutang kan. Nah, piutang yang harus dilunasi oleh penjual kalau tidak dapat memenuhi kewajibannya dan transaksi salam bisa juga terpisah dari piutang salam ya. Jadi dipisahkan tadi itu ya, bukan piutang salam lagi. Lalu penjual menyajikan modal usaha salam yang terima sebagai kewajiban salam ya. Nah, lembaga keuangan syariah mengungkapkan surat pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 11 tentang menyajikan laporan keuangan syariah ya. Ya, apa nih? Demikianlah mengenai akuntansi salam ya. Mengenai akuntansi salam atau akuntansi syariah pada jual beli salam ya, yaitu barang diserahkan belakangan ya, sedangkan pembayaran sudah diberikan terlebih dahulu ya, sehingga satu sisi ada piutang tapi sisi lain juga ada utang ya, karena barang belum diserahkan dengan catatan spesifikasi barang harus jelas ya, spesifikasi barang harus jelas dan memang harus sesuai dengan akad ya. Dan boleh adanya jaminan ya karena dana sudah diberikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika jaminan itu ternyata di bawah harga ya tadi ya, di bawah harga salam atau mungkin di atas harga salam. Ya, demikianlah mengenai akuntansi salam ini. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nanti materi saya share di itu ya, di Siap ya. Gimana Asri? Ada yang menanyakan Asri? Tidak, Bapak. Dio? Tidak, Pak, sudah cukup. Marcelino? Cukup, Pak, cukup. Oke, Anjas? Cukup, Pak. Anjas? Cukup, Pak. Ramdan? Umi Kulsum? Cukup, Bapak. Oke, Cukup, Pak. mungkin ya sampai situ dulu ya. Saya juga Ya, Pak. juga nih sepertinya agak-agak kurang ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri atau mungkin nanti bisa beli bukunya ya. Dan buku itu bukan satu kelas, bukan satu buku untuk satu kelas ya. Buku itu satu orang ya satu buku gitu loh ya. Oke, Cahaya Putri ini mental ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti saya akan share materinya, dibaca, dan videonya juga dilihat lagi, diulang-ulang lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yuk.